Yang ketiga baru, itu adalah konsep ketuhanan saya. Ketuhanan saya dulu kan ada Trinitas. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu. Nah, konsep tiga ini buat saya, tiga adalah satu, satu adalah tiga itu buat saya kurang bisa masuk. Buat saya, contoh saya mau berdoa aja saya bingung. Saya berdoa ke anak Allah Bapaknya atau Putranya nih, atau Roh Kudusnya. Itu saya udah bingung saya. Jadi dari situ seharusnya agama membuat saya yakin satu dalam artian mana nih yang akan kita tuju. Gitu. Tetapi ya itu dia, konsep Tuhannya saya rancu di situ. Tiga. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak membingungkan. Yang membingungkan adalah jika percaya kepada Allah yang tidak jelas, tidak berwujud, tidak punya firman, dan juga tidak punya roh. Ini yang membingungkan. Kita mau doanya sama siapa? Gitu. Doanya sama siapa? Wujud Allah tidak ada. Kalau ada, kalau mu'alaf ini teman-teman masih bisa dia buktikan bahwa ada wujud Allahnya. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama teman-teman, oleh karenanya mari dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share video ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kali ini teman-teman sekalian kita akan belajar berapologetika kembali dalam meluruskan ajaran-ajaran dan juga tuduhan-tuduhan dan kebingungan-kebingungan para mu'alaf. Dan kali ini ada seorang ya yang sudah mu'alaf dan dia sedang membahas Tritunggal yang katanya itu bingung kalau dia berdoa itu apakah ke anaknya kah, ke Allah Bapaknya kah, atau ke Roh Kudusnya ya. Jadi dia bingung dengan hal itu teman-teman sekalian ya. Akhirnya ya dia tinggalkan Kristen dan masuk ke agama Islam. Apakah sebodoh itukah iman kekristenan? Jadi saya pikir yang tinggalkan Kristen hanya gara-gara itu, itulah yang bodoh. Oleh karenanya kita langsung saja untuk melihat videonya supaya kita bisa berkomentar bersama-sama. Mari kita lihat videonya berikut ini. Yang ketiga baru, itu adalah konsep ketuhanan saya. Ketuhanan saya dulu kan ada Trinitas. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu. Nah, konsep tiga ini buat saya, tiga adalah satu, satu adalah tiga itu buat saya kurang bisa masuk. Buat saya, contoh saya mau berdoa aja saya bingung. Saya berdoa ke anak Allah Bapaknya atau Putranya nih, atau Roh Kudusnya. Itu saya udah bingung saya. Jadi dari situ seharusnya agama membuat saya yakin satu dalam artian mana nih yang akan kita tuju. Gitu loh. Tetapi ya itu dia, konsep Tuhannya saya rancu di situ. Tiga adalah satu, satu adalah tiga. Nah itu saya nggak masuk. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh mu'alaf ini ya. Jadi dia mu'alaf karena konsep Tritunggal, yaitu tiga dalam satu ini. Ya, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini dia bingung dengan hal ini. Jadi teman-teman, saya berpikir bahwa ini bukan suatu alasan ya ketika dia katakan itu karena rancu dan juga tidak masuk di pola pikirnya ya gitu ya. Jadi akhirnya dia mu'alaf gitu. Saya pikir ini bukan alasan yang logis ya. Yang membingungkan sebenarnya teman-teman sekalian, ketika ya kita mengenal Allah tapi Allah itu tidak berwujud gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita percaya kepada Allah tetapi dalilnya dari kitab suci itu tidak ada gitu yang membuktikan tentang keberadaan Allah itu. Jadi hanya sosok suara aja yang didengar ya dari kitab suci. Jadi saya pikir ini juga ini bukan Allah gitu. Bisa jadi setan yang berbicara, bisa jadi itu jin yang berbicara gitu ya. Siapa yang bisa mengukur bahwa itu suara Tuhan gitu ya? Karena tidak berwujud. Yang ketiga, yang membingungkan adalah kalau Tuhan itu tidak punya firman dan juga tidak punya roh. Berarti Tuhan itu bisu dan Tuhan itu benda mati gitu. Karena tidak punya roh. Ya. Sedangkan manusia saja teman-teman sekalian terdiri dari tiga unsur. Yaitu tubuh, roh, dan jiwa. Gitu ya. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari diri manusia, dari kehidupan manusia. Ya, tubuh, ya, jiwa dan rohnya kita. Jadi ini ketiga hal ini itu tidak bisa dipisahkan dari diri manusia. Itu satu kesatuan. Nah, demikian juga terhadap ketuhanan. Jadi menurut saya ini hal yang sangat tidak masuk akal ketika dia bingung dengan hal ini. Karena Alkitab dengan jelas memberikan gambaran, memberikan sebuah kepastian bahwa Allah itu punya firman dan juga Allah itu punya roh. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 itu teman-teman sekalian. Sangat jelas di sana bahwa Allah
ada firman, dan ada roh ya yang melayang-layang di atas permukaan air, teman-teman sekalian ya. Di Kejadian pasal 1 ayat 1 itu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, ini tidak rancu sekali. Bahkan kalau kita berpikir ini sangat masuk akal tentang Tritunggal ini, Trinitas ini. Daripada seperti disampaikannya tadi itu tidak masuk di akal ya, tidak ini masa tiga dalam satu, satu dalam tiga dan lain sebagainya, sehingga membingungkan dia dan membuat dia meninggalkan Tuhan Yesus. Ini bodoh namanya, gitu ya. Tidak bertanya ke saya sih gitu ya. Kalau bertanya ke saya kan saya bisa jelaskan ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kenapa dia katakan tadi itu? Aku bingung. Saya mau berdoa saja, saya berdoa kepada anak kah, atau kepada Bapa kah, atau kepada Roh Kudus? Dia bingung dengan hal ini. Nah, jadi teman-teman saya jelaskan kepada kita. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, ya dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Oke, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi ini Yesus yang mengatakan ini teman-teman sekalian. Selain ketika dia katakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi di ayat 13-nya itu dijelaskan bahwa apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi teman-teman sekalian, untuk kita berdoa, kita memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Sebab Yesuslah jembatan antara umat manusia dengan Tuhan. Ya. Jadi di dalam Tuhan Yesus Kristus itu kita sudah bertemu dengan Tuhan. Kita sudah mengenal Allah itu sendiri. Maka Yesus berkata, barang siapa yang sudah melihat aku, dia sudah melihat dia yang telah mengutus aku. Nah, jadi teman-teman ini sangat jelas ya, bahwa ketika berdoa itu tidak rancu. Kita berdoanya bisa kita sebut ke dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus. Ya saat ini tetap berbicara atau berdoa di dalam nama Yesus itu sudah sekaligus saudara berdoa kepada Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Ya, ketika juga saudara berkata, ya Bapa, berikanlah kepada kami rejeki pada hari ini. Itu juga saudara sudah berbicara atau sudah berdoa kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Walaupun hanya berkata Bapa gitu. Karena di dalamnya ada di situ ada Anak dan ada Roh Kudus. Sama juga Roh Kudus sertai saya, ya berikan kepada saya damai sejahtera ya Roh Kudus. Itu juga saudara sudah melibatkan Allah Bapa dan juga Putra di situ, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi dalam doa menutup seluruh rangkaian doa kita itu harus ditutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena hanya di dalam nama Yesuslah akan dilakukan segala sesuatunya. Yesus katakan, dan apa juga yang kamu minta dalam nama Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, yaitu Yesus, minta kepada Yesus dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Jadi sangat jelas di sini gitu ya. Jadi untuk berdoa ya itu tidak tidak membuat kita bingung ketika kita berdoa. Karena kita berdoa dalam nama Yesus saja itu sudah sekalian di situ ada Bapa dan ada Roh Kudus. Oke, sekali lagi teman-teman sekalian, kita mau review sedikit tentang Tritunggal karena ini sudah sering saya bahas, maka saya akan bahas sekilas. Jadi begini, kenapa dikatakan tiga pribadi dalam satu hakikat ini? Allah Bapa ini teman-teman sekalian, ya ini kan dia tidak berwujud. Kita tidak bisa melihatnya. Bahkan para nabi sebelumnya, mereka melihat Bapa itu hanya melalui suara, juga dalam wujud api ketika bertemu dengan Musa ya. Dan juga beberapa kepada Abraham. Ya, jadi dia hanya dalam wujud suara dan dalam wujud-wujud yang lain ya. Dan kedua, Allah itu kita harus tahu bahwa dia Allah yang tidak bisu. Allah kita itu tidak bisu teman-teman sekalian. Allah itu punya firman, punya suara, punya perkataan gitu. Nah firman inilah yang telah menjadi manusia. Makanya Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi firman itu yaitu Yesus Kristus. Karena di ayat Yohanes 1 ayat 14 katakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman tadi yang melekat pada diri Bapa, yang bersama-sama dengan Bapa sejak semula, dan firman itu adalah Bapa itu sendiri, telah menjadi manusia yaitu Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Itu dia, makanya dikatakan dia adalah firman. Dia adalah sang firman, kalimatullah. Ya.
Kenapa? Karena dia berasal daripada Allah. Dia adalah Allah seutuhnya. Allah Bapa itu Allah seutuhnya. Allah firman itu ya, firman atau Yesus Kristus itu ya Allah juga seutuhnya. Karena dia sama-sama dengan Allah yang berasal dari diri Allah. Kemudian Allah itu, Allah Bapa tadi teman-teman sekalian, ada roh. Ya, dia punya roh. Makanya Allah kita itu tidak bisu. Ya, jadi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ini tiga kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, apakah ketiganya esa? Ya, Allah yang esa. Bapa esa. Gitu. Yesus esa. Roh Kudus juga esa. Itu satu kesatuan. Mereka disebutkan Allah yang esa. Tidak bisa dipisahkan ya tiga Allah gitu. Tidak. Karena mereka satu kesatuan yang utuh. Nah jadi teman-teman sekalian, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu hakikat. Bapa adalah Allah, Yesus atau anak adalah Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Jadi tiga pribadi dalam satu hakikat. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan untuk melihat videonya supaya kita melihat bagian videonya yang terakhir. Nah itu saya nggak masuk, tetapi berjalannya waktu saya menemukan bahwa ilmunya bahwasanya sebenarnya tiga itu adalah sebenarnya rukun iman sebenarnya. Allah Bapa itu adalah Allah, Putra itu adalah utusan, Roh Kudus itu kan Jibril, Ruhul Kudus. Jadi dari situ ketiga penjelasan ini semuanya ada di Al-Quran. Berarti tiga adalah satu itu bukan. Tiga ini berdiri sendiri-sendiri dan mereka punya peranan yang disebut adalah sudah dibawa Nabi Isa, yaitu ini adalah sudah rukun iman, tapi baru tiga karena belum adanya Al-Quran dan Nabi Muhammad dan ada yang lainnya itu kan belum sempurna. Yang terakhir ini bikin ngakak ya. Saya ketawa, saya nonton hal ini teman-teman sekalian, memang bikin ngakak sekali karena dia mulai mencocok logi teman-teman sekalian di dalam rukun iman di dalam Islam ya. Jadi dia mulai cocok logi itu. Jadi konsep Tritunggal itu sebenarnya itu rukun iman di dalam Islam ya, tapi tidak sempurna karena belum ada Al-Quran katanya. Jadi ini mencocok logi supaya ada kesan bahwa Al-Quran itu penyempurna ya. Tadi rukun iman yang sudah dibahas itu ada tiga pribadi, yaitu Tritunggal itu teman-teman sekalian. Lalu tidak sempurna itu karena belum ada Al-Quran gitu ya. Jadi sangat lucu sekali teman-teman ya. Jadi Allah Bapa itu adalah Allah, Putra itu utusan katanya ya, utusan. Lalu Roh Kudus itu adalah Jibril katanya ya, malaikat Gabriel teman-teman sekalian. Tidak tahu dari mana dia mengambil dalilnya dan juga pelajaran ini dia dapat dari mana. Ini sesat nih orang teman-teman sekalian. Ini goblok ini otaknya ini. Ini memang nak paham tentang konsep kekristenan. Sekarang dia tinggalkan kekristenan, masuk ke agama Islam dan dia mulai mencocok logi ya. Mana ada rukun iman itu tentang Tritunggal teman-teman sekalian. Allah Bapa itu Allahnya, kemudian Putra itu Yesus Kristus itu adalah utusan dari Allahnya, kemudian itu Roh Kudus itu Jibril gitu. Ya, sekarang ini saya mau minta ini para ustadz-ustadz di Indonesia ini berikan dalilnya di mana bahwa Allah itu ya atau Bapa itu ya itu Allah dan juga itu karena Bapa yang kami kenal dalam kekristenan itu bukan Allahnya Islam ya. Itu kita harus sepakat dengan itu ya. Jadi jangan dicocok logi. Isa yang juga di dalam Al-Quran bukan Yesus yang ada di Alkitab. Gitu. Beda kok. Kelahirannya saja udah beda. Isa di dalam Al-Quran itu lahirnya di bawah pohon korma. Sedangkan Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem. Jadi salah kaprah. Jadi jangan sampai kayaknya itu nuduh-nuduh Kristen lalu kalian cocok logi dan kalian menjadikan itu sebagai fitnah terhadap orang Kristen. Seakan-akan Al-Quran itu menyempurnakan. Padahal ya ada banyak sekali ya pengajaran-pengajaran dalam Al-Quran yang membahas iman kekristenan justru terbolak-balik. Ya, tidak seperti yang diceritakan oleh Injil. Sudah diputar balik ketika masuk ke Al-Quran. Sehingga kalian menggunakan itu untuk menyerang iman kekristenan. Itu salah. Gitu ya. Nah jadi teman-teman sekalian kita akan luruskan hal ini. Sekali lagi tadi, Bapa ya itu bukan Allahnya daripada Islam. Gitu. Dan Putra yaitu Yesus Kristus sang firman Allah itu bukan itu utusan. Gitu ya. Bukan utusan seperti yang diajarkan oleh Al-Quran bahwa Isa itu hanya utusan Allah. Ya itu versinya Al-Quran. Versi kekristenan gitu. Ya, tidak demikian. Tapi versi Kristen seperti saya jelaskan tadi. Allah Bapa itu punya firman. Siapa firman itu? Yaitu Yesus Kristus. Ya, dia adalah firman Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi, firman itu yang adalah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Gitu. Tapi dia berwujud
Makanya dia dikatakan itu wujud Allah yang kedua. Wujud Bapa, wujud Anak, dan wujud Roh Kudus. Itu ada. Ketiganya ini ada sangat jelas di dalam Alkitab. Makanya disebutkan dalam satu kalimat itu Tritunggal. Ya, Tritunggal. Tiga pribadi dalam satu hakikat. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu teman-teman sekalian bukanlah Jibril. Gitu. Bukanlah Jibril. Karena Jibril itu adalah malaikat Tuhan. Malaikat yang diutus oleh Tuhan, yang terus diperintahkan oleh Tuhan, tugasnya itu untuk menyampaikan kabar gembira. Jibril itu dialah yang berbicara kepada Maria ketika dia akan mengandung firman Allah, firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Gitu. Jadi itu yang disebut dengan Jibril, malaikat. Roh Kudus itu tidak ada kaitannya dengan malaikat. Roh Kudus adalah rohnya Allah itu sendiri, rohnya Tuhan. Itu Roh Kudus yang menginsafkan, yang mengingatkan, dan yang menyertai orang-orang yang percaya sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini mu'alaf mulai mencocok logi. Dan jika dikatakan Islam atau Al-Quran adalah penyempurnaan, ya tadi katanya kan rukun itu baru 3, jadi belum sempurna karena belum ada Al-Quran. Nah, jadi maksudnya setelah sudah ada Al-Quran, maka yang ketiga tadi, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus itu jadi menjadi sempurna karena sudah ada Al-Quran. Ini tidak nyambung teman-teman sekalian. Karena Al-Quran itu bukan kitab lanjutan daripada Injil. Justru Al-Quran punya cerita sendiri. Ya, sumbernya diambil dari mana kita tidak tahu. Gitu ya. Mereka memang di isi Al-Quran itu banyak membahas yang namanya Isa Al-Masih. Gitu ya. Tapi kisah Isa Al-Masih yang dituliskan di dalam Al-Quran itu tidak sama seperti yang ada di dalam Alkitab. Yaitu di dalam kitab Injil. Gitu ya. Jadi tentang kehidupan Isa Al-Masih ini teman-teman sekalian dibahas di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul. Itu semua dibahas tentang kisah-kisah Isa. Tapi ceritanya sama sekali tidak sama seperti cerita yang diceritakan oleh Al-Quran. Berarti Al-Quran bukanlah penyempurnaan Injil. Al-Quran bukanlah penyempurnaan Alkitab. Gitu. Jadi jangan main-main klaim lah ya. Suka-sukanya saja gitu. Mau cocok logi semua. Ya seperti juga yang dikatakan oleh Ustadz Kainama gitu ya, bahwa Muhammad itu ada ayat-ayatnya di kitab Mazmur ya, di kitab Jabur di dalam Alkitab, dimulai dicocok-cocok logi ya. Jadi ini tidak nyambung sama sekali. Sekali lagi ya, konsep Tritunggal tidak membingungkan. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak membingungkan. Yang membingungkan adalah jika percaya kepada Allah yang tidak jelas, tidak berwujud, tidak punya firman, dan juga tidak punya roh. Ini yang membingungkan. Kita mau doanya sama siapa? Gitu. Doanya sama siapa? Wujud Allah tidak ada. Kalau ada, mu'alaf ini teman-teman bisa dia buktikan bahwa ada wujud Allahnya, ya, kita akan nantikan gitu ya. Share video ini biar sampai di telinganya, dia bisa buktikan kepada kita wujud Allah yang dia sembah itu. Ya. Karena menurut saya di dalam konsep kekristenan itu sangat jelas dan berwujud. 3 pribadi dalam satu hakikat itu kita bisa rumuskan dengan itu karena Alkitab mencatat dan menjelaskan kepada kita secara detail. Dengan data-data dan dalil-dalil dalam Alkitab begitu banyak sekali. Sehingga kita percaya bahwa Allah itu 3 pribadi dalam satu hakikat. Puji nama Tuhan teman-teman sekalian. Sampai di sini penjelasan saya. Kiranya ini menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.